di dasar air. Ya, naik ke atas. Sedangkan kami di dalam ruangan itu udah penuh sama air, udah gelap gulita. Kalau seandainya kami pasang itu, kami tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi waktu kejadian mau keluar itu air dek kapal itu udah penuh sama air. Drastis, penuh spontan, bukan penuh pelan-pelan. Jadi keluarnya itu gimana cara keluarnya? Cara keluarnya kalau saya udah induk rombongan wisata dari Dinas Pariwisata Kampar terbalik. Kapal ini adalah detik-detik tenggelamnya kapal Banawa Nusantara 58 di waduk PLTA Koto Panjang. wisata. Jangan lupa subscribe The Malik Channel. Oke, baik pemirsa, saya sekarang bersama dua orang penumpang kapal Banawa Nusantara 58 yang tenggelam di PLTA Koto Panjang pada hari Sabtu. Sekarang saya bersama dua orang saksi yang ikut di dalam kapal Banawa 58 tersebut. Yang pertama, Bapak Hasbi. Beliau ini seorang jurnalis yang bertugas di Kampar. Yang kedua, Irwan Nur, juga seorang jurnalis. Jadi pada sore ini kita ingin menanya-nanya bagaimana kronologis kejadian tenggelamnya atau karamnya kapal Banawa Nusantara 58 pada hari Sabtu tersebut. Sekarang kita minta dulu dari Bapak Asbi. Menurut saksi mata Bapak Asbi ketika itu gimana kronologis kejadiannya Pak Asbi? Oke, kalau saya sih datang ke sana dan hadir di sana terus serta dalam acara kegiatan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar untuk liputan gitu sebagai jurnalis. Singkatnya, saat kejadian saya mengambil dokumentasi video versi jurnalis saya ketika kapal berjalan menuju dermaga. Di tengah perjalanan, setelah mengambil video tersebut, ya saya kembali duduk di lambung kapal di dek dalam bersama beberapa narasumber. Jadi kapal tuh berangkatnya dari Puncak Kompe, dermaga Puncak Kompe menuju ke Putih Island. Putih Island di situ ada sekitar 1 jam berwisata di situ, mengenali wisata Putih Island. Setelah itu habis asar kami kembali ke kapal lagi untuk melanjutkan perjalanan ke dermaga berikutnya gitu. Nah, dari Putih Island inilah ke dermaga selanjutnya terjadi malapetaka tersebut, insiden tersebut kan gitu. Udah berapa lama itu berangkatnya kapal itu terjadi kejadian? Itu lebih kurang hampir 1 jam perjalanan lah ya. 1 jam perjalanan. 1 jam perjalanan lebih kurang. Jadi menurut Pak Hasbi, kira-kira yang menyebabkan kapal oleng tadi itu menurut pandangan mata Pak Hasbi ketika itu gimana? Kalau oleng, awalnya sih kapal ini mulai dari berangkat udah oleng. Cuma olengnya nggak terlalu lah kan, mungkin karena di air ya wajar lah kan gitu. Kalau anggapan saya pribadi ya saya tenang-tenang dan nggak ada persoalan. Cuma di saat terjadinya insiden tersebut, olengnya 2 kali. Oleng ke kiri sedikit, setelah itu baru mental ke kanan kapal. Ke kanan kapal tersebut barulah dia terbalik langsung, bukan pelan-pelan terbaliknya. Terbalik drastis dan langsung telungkup kapal. Dan kami terkurung di dalam lambung kapal. Berarti dasar kapal tuh ke atas? Ya, dasar kapal itu di atas. Jadi saat kejadian yang seperti itu, gimana
namanya itu penumpang ketika itu? Panik atau gimana? Yang jelas panik. Panik. Nggak ada, mungkin di saat itu yang dipikirkan hanya menyelamatkan diri masing-masing. Tetapi kalau saya pribadi memang tidak panik, tapi hanya khawatir melihat keadaan yang seperti itu. Karena barang-barang yang ada di dalam lambung kapal pun ikut mengapung dan ikut menutup akses-akses jalan kami. Jadi keberadaan Pak Hasbi, Pak Irwan Nur saat itu di dalam kapal atau di atas kapal? Kalau saya awalnya berdua, kami di dalam lambung kapal, di dalam dek kan gitu, di dalam ruangan yang tempatnya narasumber duduk kan gitu. Jadi kami berbagi tugas karena dua wartawan yang di situ hadir, saya sama Bang Iwan Nur langsung keliling keluar dari ruangan tersebut lewat pintu belakang. Pintu belakang naik ke atas, setiba di atas barulah terjadi kejadian tersebut dan saya sendiri berada di dalam, tergurung di situ, terjebak di situ. Jadi ketika kapal ini tumbang, apa yang sebagai pelampung lah yang bisa dipegang waktu itu? Tak ada sama sekali. Terus kalau yang di dalam ruangan, kalau saya nilai sih Pak, untuk memakai rompi pelampung ataupun pelampung yang bulat itu ya, itu saya rasa mengancam jiwa malah, mengancam nyawa karena di dasar air. Ya, naik ke atas. Sedangkan kami di dalam ruangan itu udah penuh sama air, udah gelap gulita. Kalau seandainya kami pasang itu, kami tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi waktu kejadian mau keluar itu, air dek kapal itu udah penuh sama air. Drastis, penuh spontan, bukan penuh pelan-pelan. Jadi keluarnya itu gimana cara keluarnya? Cara keluarnya kalau saya udah putus asa, hampir putus asa sekitar 1 menit 2 menit lah, mencari jalan keluar nggak dapat karena gelap dan mulai tumpahan-tumpahan solar yang di belakang bagian mesin sudah masuk ke ruangan tersebut. Ya udah agak lain apa saya pejamkan mata, ya saya coba untuk menenangkan diri untuk mencari jalan keluar. Ya alhamdulillah saya dapat keluar. Nah, itu dia. Kemudian kawan-kawan yang lain yang tidak bisa berenang, bagaimana cara mereka itu menyelamatkan diri waktu itu? Cara mereka kalau saya rasa yang di dalam deknya aja, yang di dalam ruangan itu nggak ada yang tidak pandai berenang. Semuanya pandai berenang, cuma akses jalan kami memang gelap gulita di dalam ruangan itu. Kalau di luar saya lihat, setelah saya sampai di luar, mereka ada yang di tengah-tengah danau berserakan gitu kan, kayak melempar. Ada yang pakai pelampung kayak drum gitu, bergantungan di drum kapal. Itu aja modal mereka untuk menyelamatkan diri. Satu ada memang yang ketika itu dekat dengan saya, dia minta bantu, laki-laki, dia tidak pandai berenang. Tolong saya Pak, saya tidak pandai berenang. Yang jelas sekarang Bang, kita selamatkan diri masing-masing. Saya cuma ingatkan, abang tempel aja tangan abang ke bodi kapal. Kemudian yang perempuan, berapa orang menurut pandangan Pak Hasbi perempuan yang sebagai penumpang kapal tersebut? Kalau di dalam ruangan kapal, di dalam dek tempat narasumber itu ada dua perempuan. Dua perempuan. Jadi perempuan ini bisa berenang setelah keluar dari kapal tadi? Yang satu luka itu entah kenapa saya nggak tahu sebabnya, udah robek mukanya nih, berdarah gitu. Entah kena pecahan-pecahan kaca, kena tembakan air kan gitu, nggak tahu juga kita, jelas sudah luka-luka saya lihat. Kemudian setelah ini kapal ini tenggelam ataupun oleng jatuh tadi itu, kira-kira untuk penyelamatan berapa lama baru dapat ada semacam ada orang menolong lah atau gimana gitu? Ada setengah jam sampai. Awalnya sih kami minta tolong, teriak semua ketika buat ada beberapa lewat. Kami teriak minta tolong, minta bantuan. Ya alhamdulillah ada yang mau mampir kan. Berarti yang lainnya ada yang lewat aja kan gitu. Yang mau mampir ini cuma salah satu bapak-bapak sama anak istrinya. Itu yang pakai sampan biasa aja, pakai sampan dayung. Dia mungkin habis menderes karet atau motong getah gitu, panen getah. Yang muatan getah dilansir pakai itu. Ya dialah yang nolong kami lansir ke pinggir. Yang bot lain belum datang. Tapi ada setengah jam mengapung dalam Lebih air. Lebih kurang setengah jam lah kami ngapung di dalam air. Barulah datang bantuan-bantuan bot lain kan gitu dari wisata-wisata terdekat. Kemudian untuk kerugian, Pak Hasbi sendiri diperkirakan apa aja yang hilang dalam musibah tersebut?
Ya kalau saya sebagai seorang jurnalis hadir ke sana tentunya saya membawa operasional sebagai jurnalis. Dengan kamera, handphone itu ya. Yang saya bawa ke sana itu tidak bisa diselamatkan sama sekali. Dan tas yang berisi dokumen yang ketika itu saya gunakan juga itu tinggal di dalam kapal karena apa putus talinya karena kawan bergantungan di tas saya. Berarti gitu. kita tidak ingat lagi hanya menyelamatkan batang badan gitu ya. Iya. Kalau Irwan Nur gimana? Kunci mobil dan apa? Kunci mobil dibikin lagi tuh saya Kerugiannya. kerugian itu Peralatan itu ya jurnalis ya, kamera, handphone ya. handphone dengan jas powerbank. powerbank dengan handphone satu lagi dua itu yang Kemudian untuk selanjutnya apa harapan Pak Asbi sama Irwan Nur nih terhadap penyelenggara acara ini, acara tersebut? Ya kalau saya pribadi sih harapannya ya mendapatkan perhatian lah karena kami di situ hadir sebagai seorang jurnalis ya dalam hal mendukung program-program dari dinas terkait yang menyelenggarakan acara tersebut. pasti ada resiko. Namun bagaimanapun ya di situ tumpuan dari perekonomian kami sendiri, peralatan kami. Gitu. Artinya kamera sama handphone ya, Ya. untuk menunjang tugas-tugas wartawan ya. Betul. Karena saat sekarang ini tidak ada lagi untuk bisa Tidak ada dipakai. sama sekali, Pak. Tidak kosong sekali. Kemudian yang terakhir apa harapan ataupun sebagai korban lah terhadap pemerintahan daerah ataupun dinas terkait terhadap para korban? Ya kalau saya pribadi memandang di sana ya terhadap pemerintahan daerah, pemerintahan Kabupaten Kampar dan dinas terkait sebagai penyelenggara acara tersebut, ya saya hanya memberikan pandangan. Setidaknya dari insiden ini ya kita melihat dan memperhatikan para korban terlebih dahulu. Kalau soal yang lain dikaji, tunggu dulu nanti kami bisa. Yang jelas korban ada yang luka-luka, ada yang meninggal dunia, Ada yang trauma ya? ada yang traumatik. Ya di sana tentu traumatik tadi berhubungan dengan psikiater, psikolognya kan gitu. Nah itu ya yang harus jadi cara pandang dari pihak-pihak terkait tersebut. Ditambah lagi dengan kerugian-kerugian materi mereka. Bagaimana nanti pemerintah menelaah ke sana? Itu aja kalau dari saya pribadi. Dari Irwan Nur gimana? Sementara dari saya kan cuma kena di Tangannya luka. tangannya bekas Ini gimana kejadian, terbentur atau gimana? kebentur dengan besi. Ini kemana dibawa turun. Mudah-mudahan kedepannya Pemda Kampar bisa untuk memperhatikan korban tadi. Kurang-kurangnya untuk butuh perhatian. Itu aja, Asbi sama Irwan Nur. Ya, Peralatan tadi? Ya cukup itu saja. Ya tentu dari kami berdua selaku wartawan atau jurnalis yang hadir dalam acara tersebut dari Kabupaten Kampar, Sama Bapak. ya kami mengucapkan terima kasih Pada Bapak yang bawa sampan kecil, yang bawa karet. Sebagai penyelamat lah ya. sebagai penyelamat dari para kami korban-korban bencana Nusantara karena tersebut. di kapal sampan Bapak ini banyak yang kami selamatkan. Oke, terima kasih.